Hai, shalom, selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online Joel Kids. Kita sudah lama tidak bertemu dengan kalian dan hari ini adalah firman terakhir mengenai pengenalan tentang Tuhan Yesus. Hari ini Kak Simon akan bicara Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Sebenarnya masih banyak lagi pribadi Tuhan Yesus yang kita bisa pelajari. Tapi kita batasi sampai hari ini dan minggu depan kita akan ada tema yang baru yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Tapi hari ini kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman, yaitu Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Nah, kalau kita bicara tentang pembela, berarti ada seseorang yang bersalah yang harus dibela, sehingga orang itu bisa menjadi benar. Kalau adik-adik pernah melihat film di sebuah pengadilan, ada seorang hakim, ada seorang yang terdakwa, tertuduhnya yang dianggap bersalah, dan ada seorang pengacara, pembelanya. Hari ini kita akan bicara Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Loh, Kak Simon, memang saya dibela itu dibela dari apa? Adik-adik jangan salah. Kita ini hidup, lahir, dari sejak kecil kita sudah membawa dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Alkitab bilang ketika manusia lahir, manusia ini sudah kehilangan rupa Allah. Karena Adam dan Hawa meninggalkan Taman Firdaus, Taman Eden itu karena memakan buah yang dilarang Tuhan. Sejak itu dosa masuk secara turun-temurun sampai hari ini ke manusia, termasuk kita. Ketika kita sebelum kenal Tuhan Yesus, kita mempunyai dosa dan itu yang harus dibela. Tapi pagi hari ini Kak Simon akan ambil suatu cerita di Alkitab yang benar-benar menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai pembela kita. Ada seseorang yang dia sebenarnya hari itu memang bersalah. Dan hari itu menurut hukum Taurat Israel, hari itu dia harus dihukum mati. Tapi Tuhan Yesus, dia bela orang itu. Kita dengarkan, kita akan lihat ceritanya seperti apa. Di kitab Yohanes 8, kalian catat ya, kitab Yohanes pasal 8, ayat yang kedua sampai ke 11. Tuhan Yesus ketika itu pagi-pagi dia sudah kembali ke bait Allah. Kita katakan di Alkitab, Tuhan Yesus pagi-pagi sudah berada lagi di bait Allah untuk mengajar. Nah, siapa yang pagi-pagi kalian belum bangun nonton Joel online ibadah ini, yang nonton yang delay 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, ayo, padahal minggu jam 10 pagi sebenarnya kita sudah bangun, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan katakan pagi-pagi dia sudah berada di bait Allah, ada di tempatnya Allah Bapa. Ketika dia ada di bait Allah, dia sedang mengajar, tiba-tiba dari ujung sebelah sana ada orang berteriak-teriak dari kejauhan. Hei, ini orang bersalah, kita harus hukum dia, kita harus rajam dia. Yesus yang sedang mengajar, mula-mulanya dia tidak begitu mendengarkan mereka. Tapi suara dari orang banyak itu makin lama makin dekat. Dan suara itu mengganggu Yesus yang sedang mengajar. Dan hari itu ketika Yesus sedang mengajar, ada banyak orang Farisi, ahli-ahli Taurat, diseret seorang perempuan dan ditaruh di depan Tuhan Yesus. Perempuan ini menangis di depan Tuhan Yesus. Jangan bunuh aku, jangan hukum aku. Dan Tuhan Yesus tetap tidak berkata apa-apa. Tapi orang banyak dia bilang, hukum dia. Dia sudah bersalah, dia sudah melakukan kesalahan, kita harus rajam dia dengan batu. Pada hari itu, ketika seorang melakukan kesalahan yang sangat berat, dan perempuan ini sedang kedapatan melakukan kesalahan yang berat, orang-orang berhak untuk merajam dia dengan batu. Merajam itu gimana sih Kak? Merajam itu orang diambil batu yang cukup besar, dan banyak orang ambil batu, orang yang dihukum, dari jarak kejauhan dia dilempar batu dengan beberapa orang dan banyak batu sampai dia mati. Hari itu hukum di Israel, hukum Taurat di Israel berkata, kalau seorang perempuan atau seorang laki atau seorang manusia ini kedapatan berbuat zina, dia berdosa,
Hukumnya menurut hukum Taurat adalah dia pantas dilempari batu sampai mati. Dan hari itu Tuhan Yesus yang sedang mengajar, ada seorang perempuan diseret taruh depannya, dan orang-orang banyak itu dia teriak-teriak, Tuhan, dia harus mati. Rabi, dia harus mati. Dia ketahuan berbuat jahat. Dia harus mati. Kita harus hukum dia dengan rajam dengan batu. Kita harus lempari sampai mati. Dan perempuan yang jatuh di bawah ini, dia cuma bisa menangis karena dia tahu dia bersalah. Seperti kita saat ini. Ketika kita tahu kita bersalah, kita bukan kita kata aku bersalah, enggak kan? Ketika kita tahu kita bersalah, hati kita ada yang menginsyafkan. Masih ingat Tuhan Roh Kudus menginsyafkan kita. Kita bertobat minta ampun kepada Tuhan. Kita menangis di hadapan Tuhan. Tapi ada si jahat, ada yang jahat ini yang tetap mendakwa kita, menuduh kita untuk kesalahan kita. Ketika orang-orangnya banyak ini sedang dia teriak-teriak, dia ada seorang bangkit berdiri, dia bilang, Tuhan Yesus, Rabi, menurut hukum Taurat kita berhak membunuh perempuan ini dengan dirajam batu. Menurutmu gimana Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus tetap tenang, dia tetap diam. Dia melihat semua orang, dia lihat perempuan yang bersalah itu, perempuannya menangis, dia tersungkur di bawah. Dan orang banyak tetap, kita harus rajam batu, kita harus rajam batu. Rabi, guru, dia panggil Tuhan Yesus sebagai guru, gimana nih, kita harus rajam batu atau enggak? Tapi mereka punya rencana lain ternyata. Kalau Tuhan Yesus bilang, oke, kamu boleh rajam dia dengan batu sampai mati, mereka akan ketawa-ketawa. Katanya Tuhan Yesus mengajari kasih. Mana kasih? Tidak ada kasih, kamu tetap bunuh dia. Salah, ya kan? Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, jangan rajam dia, aku mengampuni dia. Dan mereka lebih marah lagi. Kamu berarti pemberontak, kamu tidak ikut Taurat Musa. Taurat Musa, hukum Taurat Musa berkata, dia harus dilempari dengan batu. Dan hari itu Tuhan Yesus cuma diam. Dia tahu apa yang di dalam hati perempuan itu dan apa yang ada di hati orang-orang banyak itu. Orang-orang banyak teriak, matanya merah, matanya bengis dengan muka yang galak. Dia ambil beberapa batu, dia siap untuk melempar batu itu. Tapi Tuhan Yesus tetap diam. Mereka saling teriak, mereka bertanya, kita harus ngapain nih? Lempar atau tidak? Dia berdosa, lempar atau tidak? Dan Tuhan Yesus tetap diam. Dan bahkan Tuhan Yesus dia berlutut, dia jongkok di bawah dan dia tulis di tanah di pelataran itu dengan jarinya, dia tulis sesuatu. Dia tulis sesuatu. Dia tulis sesuatu. Di Alkitab tidak dikatakan dia menulis apa, tapi dia tulis sesuatu. Dan orang banyak ini tetap teriak, ayo kita ambil batu lebih banyak lagi. Kita ambil batu yang lebih besar lagi. Dia harus mati, kita harus lempari dia dengan batu. Tuhan Yesus, lempar atau tidak ini? Keputusanmu gimana, kelempar atau tidak? Dan Tuhan Yesus tetap di bawah dan dia tulis. Ketika dia tulis, mereka lebih teriak lagi, marah lagi. Mereka mendesak Yesus untuk menjawab, bunuh atau tidak? Dilempari batu atau tidak? Dan ketika orang banyak itu mulai bertanya kepada Yesus, mendesak Yesus, Tuhan Yesus dia bangkit berdiri dan dia berkata kepada orang banyak. Dia bilang, bagi kalian yang tidak pernah berbuat dosa, kalian boleh pertama kali melempar batu kepada perempuan ini. Tuhan Yesus berkata, kalau kalian merasa siapa yang tidak pernah berdosa dalam hidup kalian, boleh ambil batu dan lempar perempuan ini dengan batu sampai mati. Dan Tuhan Yesus kembali lagi jongkok dan dia tulis sesuatu di tanah. Di Alkitab memang tidak dituliskan Tuhan Yesus menulis apa. Tapi ada beberapa orang penafsir dia bilang ketika Tuhan Yesus turun di tanah ini, dia tulis sesuatu. Ada yang bilang Tuhan Yesus sedang menulis 10 perintah Allah. Masih ingat 10 perintah Allah? Yang Tuhan Allah Bapa
berikan kepada Musa lewat 2 loh batu. Masih ingat ada 10? Yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kita tidak boleh punya Allah lain selain Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembah patung itu. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang keempat, masih ingat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika Tuhan Yesus didesak untuk menjawab, dia tetap tulis. Dan beberapa orang menafsirkan dia tulis 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Dan orang yang pertama, aku semestinya tidak berdosa nih, tapi Tuhan Yesus kok tulisnya jangan ada Allah lain. Aduh, aku sudah tidak pernah menyembah Tuhan. Dan orang yang paling tua dia keluar meninggalkan tempat itu. Ya, Tuhan Yesus tulis lagi, jangan membuat patung menyerupai apapun dan menyembah dia. Orang berikutnya sudah siap-siap ambil batu ketika Tuhan Yesus, aku pernah bikin patung nih. Patung yang zaman dulu anak lembu emas dan aku pernah nyembah dia. Aku bersalah dong. 10 perintah Allah aku bersalah dong. Dia taruh batunya lagi dan dia meninggalkan tempat itu. Ternyata orang-orang itu tetap mempunyai dosa yang dari zaman dulu pernah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Yang berikutnya, dia bilang, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Ayo adik-adik pernah kan? Jalan ke sandung batu, Tuhan. Atau yang lain. Atau ngomong sembarangan dengan Tuhan. Berarti kita sudah melanggar 10 perintah Allah. Kita sudah melakukan kesalahan. Orang berikutnya pergi lagi. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus berikutnya. Orang berikutnya, aduh, aku sudah 3 bulan aku tidak ke gereja. Aduh, aku lupa nonton ibadah online. Dan dia meninggalkan berikutnya. Sing tinggal beberapa orang. Ini apa nih, sudah berdosa ini semua. Ini nih anak muda tidak berdosa. Kita siap membawa batu untuk melempari perempuan ini. Yang kelima, Tuhan Yesus dia bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Waduh, aku kemarin marah-marah sama ayahku. Aku kemarin marah-marah sama ibuku. Dan dia taruh batunya karena dia merasa bersalah. Dia tidak layak untuk melempari perempuan itu. Yang berikutnya, Tuhan Yesus menulis, jangan membunuh. Orang berikutnya lagi pergi karena dia pernah melakukan kesalahan. Yang berikutnya, jangan berzinah. Banyak orang pergi. Jangan mencuri. Dompet ibuku kemarin tak ambil 50.000, dia pergi lagi. Yang ke-8, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Kemarin aku sudah bohong sama temanku itu. Aku berkata saksi dusta, dia pergi lagi. Jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Aku pingin topi itu loh pada lo. Tapi caranya ya aku mau curi aja. Berarti mereka sudah berdosa. Ketika Tuhan Yesus dia tulis di bawah seperti ini. Tiba-tiba suasana jadi makin lama makin sepi. Karena banyak orang ini sudah pergi. Ketika Tuhan Yesus sudah selesai dia tulis, dia bilang, kok sepi ya? Nah, dia bangkit berdiri, dia lihat tidak ada orang lain selain dirinya dan perempuan itu. Tuhan bertanya, hei perempuan, di mana orang-orang yang mau melempari engkau dengan batu? Dan perempuan ini bilang, mereka sudah pergi semua Tuhan. Mereka meninggalkan tempat ini Tuhan, sambil menangis. Dan Tuhan Yesus bilang, bangkit dan berdirilah. Aku juga mengampuni engkau. Jangan berbuat dosa lagi, karena aku sudah mengampuni engkau. Hari itu, perempuan ini memang kedapatan bersalah. Dan dia layak untuk dilempari dengan banyak batu sampai mati.
Tapi hari itu Tuhan Yesus yang kita kenal, dia datang dengan membawa kasih. Dia berikan pembelaan kepada orang itu, pada perempuan itu. Dan semua orang yang jahat itu meninggalkan, tidak jadi membunuh perempuan ini. Tapi kalimat terakhir Tuhan Yesus berkata, aku mengampuni engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita hari ini dibela Tuhan, kita sudah pernah melakukan kesalahan yang banyak di masa lalu. Jangan sampai kita mengulangi lagi. Tapi Kak, aku kok tetap melakukan kesalahan ya Kak? Hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan sebagai pembela kita, membela kita. Tapi ingat, besok jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Hari ini kita belajar, bahkan di dunia ini, Tuhan Yesus membela perempuan ini yang benar-benar kelihatan mata dia telah bersalah. Tapi dia bela karena dia sayang kepada kita. Hanya dia bilang, jangan ulangi lagi dosamu, supaya engkau tidak dilempari batu oleh si jahat. Hari ini adik-adik, sebelum kita selesai, Kak Simon punya satu cerita lagi. Dan cerita ini adalah cerita yang benar-benar terjadi di kota kita, di kota Semarang. Cerita ini ceritanya pernah diceritakan oleh Pendeta Petrus Agung, kalau kalian pernah dengar. Sekian tahun, mungkin sekian puluh tahunnya lalu, sebelum kota Semarang itu menjadi besar seperti ini. Dikatakan ada seorang tukang becak. Dia sedang mengayuh becaknya, dia sedang cari makan di siang yang panas itu. Mungkin karena dia terlalu panas, dia tidak bisa konsentrasi dan dia menabrak sebuah mobil di depannya. Ketika ditabrak mobil itu berhenti, bapak becak ini juga kaget. Orang yang di dalam mobil itu turun ke bawah. Dan dia marah-marah. Kenapa kamu tabrak mobilku? Mobilnya mobil mahal. Dan ternyata dia seorang pejabat di kota Semarang. Mobilnya jadi rusak dan ada baret segitu banyak. Dan bapak becak ini dimarahi oleh yang punya mobil. Dia ambil bapak becak ini. Kamu harus ganti. Ini mobil mahal, kamu harus ganti. Ada sekian rusak ini, kamu harus ganti. Dia bilang, jangan Pak, ampun. Aku cuma tukang becak. Aku tidak punya uang banyak. Aku hari ini mestinya mau pulang ke kampungku, tapi aku hari ini tidak konsentrasi. Aku tidak punya uang Pak. Dikeluarkan dompetnya, dikeluarkan kantong. Dia memang tidak punya uang. Tapi bapak ini yang punya mobil, aku tetap minta kamu ganti. Kalau kamu tidak bisa ganti, kita pengadilan. Kita ke pengadilan. Siapa yang salah, dia yang harus hukum. Jangan Pak, jangan. Anak dan istriku di kampung menunggu aku hari ini. Dan aku hari ini belum punya uang sama sekali dibawa pulang. Tapi bapak ini berkeras. Kamu harus ke pengadilan ikut dengan aku. Aku akan lihat, akan pertunjukkan siapa yang benar, siapa salah. Meskipun bapak ini, tukang becak ini dia nangis-nangis, dia tetap diajak ke pengadilan. Ketika di pengadilan, ada yang punya mobil, ada tukang becak ini, ada seorang hakim, dan pengadilan itu dimulai. Kira-kira menurut kalian yang salah siapa? Tentu saja si bapak tukang becak. Sekalipun dia tidak konsentrasi, dia menabrak, berarti sudah merusak barang orang lain. Dan di depan hakim itu tukang becak, aduh Pak, minta ampun. Dia sambil nangis, dia sambil berlutut. Dia minta ampun Pak, aku ini orang miskin, aku orang kecil Pak, aku orang kecil. Aku tidak sengaja nabrak. Aku salah, tapi aku tidak sengaja nabrak. Ampun Pak, ampun. Tapi hakim ini, karena hakim yang adil, dia bilang, Bapak, aku tidak bisa memberikan pengampunan kepadamu. Kamu harus ganti rugi bapak ini, karena memang kamu yang salah. Kamu yang menabrak mobil ini. Dan yang punya mobil, benar kan? Aku sudah bilang kan, kamu yang salah, kamu harus ganti kerusakan mobilku. Ampun Pak, itu mahal sekali. Dan beberapa tahun yang lalu itu, berapa puluh tahun yang lalu kejadian ini ada di Semarang. Dikatakan dia harus ganti sekian rupiah. Dan uang itu di zaman itu sangat besar. Dan tukang becak ini bilang, aku gak punya uang Pak, aku gak punya uang. Aku harus kembali ke kampungku, tapi aku gak punya uang. Dan hakim ini, karena dia hakim yang adil, dia bilang, kalau bapak tidak punya uang, bapak bisa tebus dengan masuk ke dalam
penjara. Kamu tidak perlu bayar uang, tapi masuk ke dalam penjara sekian hari, sekian bulan. Semakin dia nangis, aduh Pak, aku hari tidak punya uang, sore ini aku harus kembali ke kampung. Kalau aku masuk ke penjara, anak dan istriku di kampung akan sedih. Mereka justru tidak akan dapat uang dari aku, mereka besok makan apa? Dan dia nangis, dia nangis, dia nangis. Karena hari itu tukang becak ini memang bersalah. Seperti kita hari ini, kita kelihatannya baik, tapi kita sebenarnya bersalah. Karena dosa Adam dan Hawa kita bersalah. Bapak itu nangis, nangis, nangis. Tapi hakim ini adalah hakim yang adil. Hakim ini seperti Tuhan kita, dia hakim yang adil. Dia bilang, oke Pak, jangan nangis dulu. Dia bilang, kita berhenti dulu. Pengadilannya diberhentikan dulu. Di stop dulu, istirahat dulu. Ya Pak, tapi aku tidak bisa bayar. Bapak berhenti dulu, kita stop dulu, kita istirahat dulu ya. Dan pengadilan itu diberhentikan. Hakim ini kembali ke ruangan kantornya. Bapaknya punya mobil kembali duduk. Dan tukang becak ini duduk sebelah satunya tetap sambil menangis. Tapi hakim ini dia bilang kepada ajudannya. Dia bilang kepada stafnya. Dia bilang, tukang becak itu panggil ke sini ya. Panggil ke ruanganku, aku mau ngomong sama dia. Dan dia panggil, Pak, Bapak dipanggil sama Pak Hakim. Semakin dia nangis lagi, semakin dia ada ketakutan lagi. Tapi dia jalan menuju ruangan si Hakim. Di dalam ruangan itu Pak Hakim sudah duduk dengan tenang, pintunya ditutup dan tukang becak itu masuk ke dalam. Dia bilang, Pak, ampun Pak, aku tidak punya uang dan kalau aku harus masuk penjara, kasihan anak istriku. Dia bilang, Pak, tenang dulu. Tenang dulu, saya jelaskan ke Bapak. Bapak memang bersalah. Bapak harus ganti sekian rupiah atau masuk ke dalam penjara. Tenang dulu Pak, tenang dulu. Saya tahu Bapak butuh uang dan Bapak butuh kembali ke kampung. Saya akan bebaskan Bapak. Saya akan bela Bapak. Tapi bukan caranya seperti ini. Dan dia ambil tasnya, hakim diambil tasnya. Dia keluarkan amplopnya. Dia keluarkan beberapa lembar uang dan diberikan kepada tukang becak ini. Ini uang saya, Bapak boleh pakai, Bapak tidak perlu ganti, pakai aja. Nanti waktu pengadilan mulai lagi, ketika saya tanya, Bapak mau ganti uang ganti rugi atau masuk penjara? Pakai uang ini untuk ganti rugi. Dan Bapak ini mengatakan, benar Pak, benar Pak, benar. Ingatlah adik-adik, ini pernah kejadian ada di Semarang sekian puluh yang tahun lalu. Benar Pak, benar Pak. Benar, terima kasih Pak, dia sembah hakim itu. Dan pengadilan dimulai lagi. Ketika pengadilan dimulai lagi, hakim kembali ke tempat duduknya. Dan Bapak tukang becak di tempat terdakwanya, si Bapak orang kaya, ini pejabat ini duduk di sini. Dia merasa, aku pasti benar, dia yang salah. Tapi sekarang Bapak becak ini, tukang becak ini sudah lebih percaya diri. Aku punya uang untuk ganti rugi. Dan hakim ini dia berkata, Bapak tukang becak, sudah ambil keputusan? Bapak mau ganti rugi sekian rupiah atau Bapak tebus dengan masuk penjara? Dan dia bangkit berdiri. Pak Hakim, aku punya uangnya untuk ganti rugi. Hari itu Bapak tukang becak ini bersalah, pasti bersalah, tapi dibenarkan oleh Pak Hakim sehingga dia bisa keluar sebagai orang yang benar. Hari ini Tuhan Yesus sebagai pembela kita bersalah. Tapi Kak, aku dari kecil, dari lahir kecil aku tidak pernah nakal sampai sekarang. Ingat, ada dosa turunan di dalam hidup kita. Dan itu yang ditebus Tuhan. Masih ingat yang pertama? Yesus sebagai juru selamat. Dia menebus hidup kita. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus pembela kita. Dia bela kita dari kesalahan kita. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Kita layak dilempari batu, tapi Tuhan bela kita. Tapi jangan berbuat salah lagi. Hari ini Kak Simon akan ajak kalian berdoa sekali lagi. Kita akan selesai firman ini
kita akan selesaikan tema Tuhan Yesus ini. Dan kita akan lanjutkan dengan tema yang baru. Tapi sebelum kita berdoa, Kasiman akan ajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Kita sudah belajar Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Hari ini sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan nyanyikan satu lagu. Lagu ini diciptakan oleh seseorang, dia warga negara, dia keturunan Indonesia, tapi tinggal di Australia. Suami istri yang menciptakan lagu ini. Dan ketika istri ini sedang hamil bayinya berumur 11 minggu, mereka ke dokter. Dan dokter cek dengan peralatannya mereka, dokter bilang, anak yang di dalam kandunganmu ini ada kelainan. Dan kalau sampai dia lahir, akan kasihan sekali. Kalian punya pilihan. Nah, di Australia, ketika seorang ibu hamil dan umur kandungannya belum sampai 11 minggu, mereka punya hak untuk menggugurkan kandungan itu dengan alasan kesehatan. Di Indonesia tidak boleh, tapi di Australia mereka punya hukum yang berbeda. Ketika umur kandungan kurang dari 11 minggu, diketahui ada ada sesuatu yang tidak beres, ada penyakit di dalam kandungannya, mereka punya hak, suami istri punya hak untuk menggugurkan kandungan itu. Dan dokter itu bicara kepada suami istri, dia bilang, anak yang di dalam kandunganmu bermasalah. Dan kalau dia lahir, kasihan sekali anak ini. Jadi daripada anak ini lahir dengan cacat, lebih baik aku sarankan kalian gugurkan anakmu. Karena belum umur 11 minggu. Dan suami istri ini cuma diam. Karena mereka dua orang anak Tuhan. Mereka kenal Tuhannya, mereka kenal Tuhan Yesus. Dan mereka tahu bahwa hal itu dilarang oleh Tuhan. Mereka pulang. Mereka berdoa di dalam rumah dan Tuhan Yesus menemui mereka. Ingat berapa minggu lalu Tuhan Yesus sebagai sahabat. Dia temui sahabatnya di rumah mereka. Dan dia bicara kepada suami istri ini. Kalau misalnya anak ini tetap lahir dan cacat, apakah engkau tetap mau ikut aku? Tuhan Yesus berkata. Dan suami istri jawab, Tuhan, kalau boleh anak ini lahir dengan sempurna. Tapi Tuhan Yesus tanya kedua kali. Kalau sampai anakmu lahir dalam keadaan cacat. Sang sahabat ini tanya kepada suami istri ini. Dia sahabat dekat ini tanya dengan suami istri. Kalau anakmu lahir dalam keadaan cacat, apakah engkau masih percaya sama aku? Pertanyaan kedua, suami istri jawab, ya Tuhan. Aku tetap percaya engkau Tuhan yang baik. Dan hari itu suami istri ini mengambil suatu keputusan. Mereka tidak akan gugurkan kandungan yang ada. Apapun resiko yang terjadi, mereka akan lahirkan anak yang ada. Hari itu seorang sahabat datang ke rumah mereka. Dan ketika makin lama makin besar kandungannya dan waktu dilahirkan, dan benar, seorang raja, masih ingat? Seorang raja datang ke rumah sakit ketika sang istri melahirkan. Seorang raja yang bisa merubah keadaan. Dari sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek, dirubah menjadi yang baik. Esther ketika menghadap Ahasveros, keadaannya jahat yang dibuat oleh Haman, dirubah oleh Ahasveros menjadi sesuatu yang baik. Sang raja yang dikenal suami istri ini, dia bilang, hari ini karena aku lihat imanmu, anakmu akan lahir dengan sehat. Dan anak itu lahir dengan sehat sampai dengan sekarang. Kesaksian ini kalian bisa lihat di internet, semua akan banyak. Dan hari ini, anak ini tetap sehat sampai sekarang. Seorang sahabat, seorang raja, seorang juru selamat yang menebus kita dari dosa, seorang gembala yang menjaga kita dan memberi makan kepada kita. Seorang guru yang mengajari kita. Dan bahkan guru ini melakukan apa yang diajarkan. Dan yang terakhir, seorang pembela. Dia bela anaknya. Dia bela anak yang dalam kandungan ini.
kamu lahir dengan baik, dengan selamat, dengan sehat. Dan si iblis yang tadi hendak bawa batu melempari dengan penyakit kepada bayi ini, dia mundur. Karena seorang pembela membela anak ini. Hari ini mungkin lagu ini baru buat kalian. Tapi Kak Simon akan ajarkan kalian, nanti Kak Stevi akan bantu Kak Simon untuk bernyanyi. Kita akan belajar lagu ini. Ya katakan, worthy is the Lamb. Engkau layak anak domba Allah. Yesus anak domba Allah. Yang duduk, who sits upon the throne. Yang duduk di atas tahta. Dan holy is the Lord. Engkau Allah yang kudus. The Lord of all. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita akan belajar lagu ini dan kita akan berdoa setelah lagu ini selesai. Tutup mata kalian kalau belum bisa, kalian bisa baca teks di bawah ini, lagu ini teksnya ada di bawah ini. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord, the Lord of all. Heaven and earth, heaven and earth bow before you. Bows before you. All creation adores you. Kita ulangi sekali lagi ya. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord, the Lord of all. Heaven and earth, surga dan bumi, bows before, menyembah Engkau Tuhan Yesus. All creation adores you, semua ciptaan menyanjung Engkau. Kita sebutkan, Oh Jehovah, I worship you. I worship you. I worship you. Abba Father, Abba Father, I run to you, my everything. my everything. I give my heart to you. I give Aku my berikan hatiku kepadamu heart to Tuhan. you. You're the rose of Sharon, oh my, oh Jehovah, oh Jehovah, I worship you. I worship you. Abba Father, Abba Father, I run to you, aku datang kepadamu Tuhan Allah Bapa. My everything, Kau segalanya bagi kami Tuhan. I Aku berikan hati ini, kami berikan hati ini kepadamu. Kau mawar Syaron yang harum, Kau Allah kami. Lord, you are, Kau Allah yang kudus. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are Holy, who was and is Ingat adik-adik, seorang juru selamat, seorang sahabat, seorang gembala, seorang raja, seseorang yang membebaskan kita dari dosa, seorang guru yang mengajari kita, dan seorang pembela. Dan masih banyak lagi pribadi Tuhan Yesus. Kita belajar hari ini, tapi masih banyak pribadi Tuhan Yesus. Kita belajar dari Alkitab, kalian belajar sendiri. Tapi hari ini kita akan berdoa sekali lagi, dan kita akan selesaikan firman hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh Jehovah, I worship you. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. my everything. I give my heart to you. I give my heart to you. You're the Lord of Sharon. You're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are Holy, who
lagi katakan, Lord you are holy. Engkau Allah yang kudus, Engkau sahabat kami, Engkau Raja Pembela dan Guru kami, Engkau yang membebaskan kami dari dosa, Engkau Gembala yang menyediakan semua yang kami butuhkan, Engkau yang dulu, sekarang, dan yang masa depan tetap ada. Lord you are Yesus, kami berdoa pagi hari ini Tuhan, Kau wahyukan dirimu menjadi juru selamat bagi kami, jadi gembala kami, menjadi raja bagi kami, pembebas dosa kami, guru kami dan pembela kami. Terima kasih Tuhan, Kau sahabat yang baik yang tetap berdiri di samping kami, menemani kami. Hari ini Tuhan Yesus, wahyukan dirimu kepada anak-anak yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar mulai dari masa muda mereka mengenal Engkau dengan baik, sampai pada mereka dewasa kenal dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam tema yang lebih menyenangkan, lebih baik dan lebih luar biasa. Bye-bye.